Kembali bersama kami, pemirsa. Pendidikan Indonesia harus memerdekakan kehidupan manusia sesuai cita-cita Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Hal itu disampaikan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Hari Pendidikan Nasional. Di hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sekaligus Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kesampingkan segala keluh kesah. Hari ini kita bangkitkan semangat menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara kita gunakan sebagai slogan-slogan semata. Bahwa pendidikan di dalam Republik Indonesia haruslah menuju arah kebahagiaan batin, serta juga keselamatan hidup lahir. Dan esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, bahagia maupun nestapa, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali, agar semakin lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujud kemerdekaan belajar yang sejati. Ya, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Mansur selaku Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Pak Mansur, kalau tadi kita sudah membahas hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan belajar online atau daring ini, salah satunya adalah hambatan teknis, yaitu adanya disparitas jaringan di beberapa wilayah. Ini kalau dari sisi yang dihadapi guru sendiri, apa hambatan yang dialami dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa? Baik, Mbak Gita. Dari sisi guru tentu saja sebetulnya sama dengan hambatan yang dihadapi oleh siswa, karena sebagian besar guru kita sebenarnya sudah cukup memahami bagaimana cara melaksanakan pembelajaran daring. Tetapi tentu ada sebagian kecil juga yang memang karena tadi seperti dikatakan bahwa di daerah perkotaan dengan di pedesaan tentu masalahnya berbeda. Ya. Nah, di daerah pedesaan yang kadang-kadang motivasi belajar maupun sekolah dari siswanya kurang, ini tentu akan berlipat ganda lagi kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Meskipun bisa mengadakan pembelajaran daring melalui classroom, melalui Zoom dan sebagainya, tetapi keterlibatan siswa menjadi lebih sedikit apabila kita bandingkan dengan sekolah yang relatif lebih maju. Ya, ini kan kendala khusus dari Bapak Ibu guru. Baik, Pak, ini kalau kita lihat selama pembelajaran online ini siswa lebih banyak diberikan tugas oleh guru atau mungkin disebut sebagai task-based learning ya Pak, kalau saya tidak salah. Ini apakah metode yang efektif untuk saat ini? Nah, ini sekali lagi bukan kesalahan satu dua orang, ini adalah kesalahan bersama kita bahwa kita seolah-olah gagap dengan kondisi saat ini. Mestinya seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah berjalan dari mungkin sudah 60 tahun yang lalu, ini mestinya memang dipahami secara filosofisnya sudah sangat kuat. Bagaimana seorang guru itu harus yang apabila dia berada di dalam kelas. Jadi kalau kita melihat konsep filosofi pendidikan Ki Hajar ini, kita bisa lihat dalam skala kecil, skala mikro di dalam kelas, kemudian sebagai sebuah kelas besar Indonesia ini bagaimana harus seorang guru ing ngaso suntulodo, kemudian ing madya mangperso dan sebagainya. Jadi guru memang tidak boleh hanya konvensional seperti saat ini, dia hanya mengajar begitu daring, kemudian hanya bisa mengirim tugas. Tetapi dia juga tetap harus bisa bagaimana cara bisa memberi semangat, bagaimana cara memberi dorongan. Kemudian juga kelas besar Indonesia ini semua juga harus berperan dong, kalau kita ingin memang menerapkan bagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara, bagaimana guru-guru bangsa ini bisa memberikan contoh bagi siswa-siswa kita. Karena sekarang batas digital ini sudah tidak ada lagi. Siswa tidak hanya belajar di dalam ruang kelas, tetapi juga dia belajar di rumah, bagaimana orang tuanya, kemudian dia belajar di lingkungannya, bagaimana masyarakat sekitarnya, bahkan dia bisa setiap saat melihat apa yang terjadi di dalam dunia internasional, sehingga semua memang harus peduli dengan
pendidikan ini supaya kita bisa menerapkan apa yang digariskan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri dengan konsep pendidikan Indonesia. Baik. Terkait dengan intervensi dari pemerintah, Pak, apakah sejauh ini pemerintah memberikan dukungan kepada guru untuk membantu penyelenggaraan pendidikan saat ini? Baik, memang kami juga menerima beberapa bantuan maupun support. Hanya saja ini yang kami sayangkan itu ada beberapa program yang tidak fokus dari kementerian. Kami tetap saja atau pendidikan Indonesia boleh berharap besar kepada Mas Menteri Nadiem karena konsep beliau tentang pendidikan Indonesia ini sebenarnya sudah mulai terlihat. Namun Mas Menteri tidak bisa dibiarkan sendiri. Kemendikbud ini harus mengadakan sinergi dengan dinas-dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota, harus memastikan adanya sistem yang bisa menembus ke sekolah-sekolah, mencari terobosan bagaimana mengatasi disparitas pendidikan ini, khususnya di dalam masa pandemi. Kota tidak bisa menyelesaikan, tetapi mungkin di daerah tertentu memerlukan gadgetnya, di daerah tertentu memerlukan penguat sinyal. Nah, jadi pemerintah juga harus mengadakan pemetaan efektivitas BDR, bagaimana perbedaan di kota maupun di pedesaan. Kemudian tatap muka tidak boleh didorong hanya ada di sekolah. Nah, program-program yang langsung ke sekolah inilah sebetulnya yang lebih dibutuhkan bagaimana kita sebuah sekolah untuk didorong. Kemudian bagaimana memberikan memberikan mekanisme keterlibatan kepala sekolah secara aktif di dalam mengelola pendidikan di sekolahnya, tidak kemudian ditetapkan secara global dalam satu kabupaten kota gitu. Baik. Nah, ini yang diharapkan sebetulnya. Ini memang artinya harus dilakukan evaluasi lebih dalam lagi ya Pak terkait dengan metode penyelenggaraan pendidikan saat ini. Lalu Pak, seandainya mungkin pandemi belum akan berakhir dalam setahun ke depan, ini apakah diperlukan pembaruan kurikulum? Kalau dari sisi kurikulum sebetulnya dengan adanya penetapan kurikulum darurat yang kemudian boleh juga digunakan oleh sekolah, boleh juga tidak, saya rasa itu sudah sangat cukup memadai untuk mewadahi bagaimana pelaksanaan pendidikan di masa pandemi. Justru yang kurang menurut kami bukan kurikulum yang sudah diberikan, tetapi sosialisasi dari pemerintah. Karena kami juga melihat sendiri di beberapa daerah ada yang masih menggunakan kurikulum normal. Nah, padahal dari kementerian sini sudah diberikan kurikulum darurat yang tentu lebih ringan. Nah, sementara mereka masih menggunakan kurikulum normal yang dalam kondisi normal pun itu tidak bisa efektif, apalagi dalam situasi pandemi. Nah, kami juga tidak mengerti apakah memang masih kurang sosialisasi dari pemerintah atau bagaimana, tetapi yang jelas kenyataannya penggunaan kurikulum darurat yang sudah ditetapkan, yang kami rasa cukup bagus, ini belum maksimal diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Baik, Pak Mansur, terakhir kesimpulan dari Anda dan mungkin saran yang ingin disampaikan oleh FSGI. Jadi kami memang sekali lagi ingin menyarankan FSGI ingin Kemendikbud kembali lagi mendesain ulang sebetulnya bagaimana langkah yang paling efektif untuk menghadapi pandemi corona ini dari beberapa pengalaman yang sudah ada, penyesuaian BDR dengan penyesuaian mungkin tidak hanya paket pulsa, penyesuaian pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang tidak hanya di sekolah. Kemudian cobalah melihat ke beberapa daerah yang memang bisa berjalan. Sebagai contoh kami di daerah kecil di sekolah ada sebuah sekolah SMA 1 Gunung Sari namanya, mereka menggunakan alternatif atau kepala sekolah membuat kebijakan dengan istilah sekolah perjumpaan. Jadi anak-anak dikirimkan materi, mereka baca, kemudian dipanggil ke sekolah hanya untuk bercerita kepada temannya tentang apa yang dia baca. Ini ternyata bisa berjalan. Jadi PTM tidak harus sesangar, harus prokes begini-begini saja yang siswa tahu, sehingga secara keseluruhan mestinya ini bisa berjalan. Kita seperti prinsip yang ini harus bergerak serentak bergerak, tetapi pemerintah juga tidak harus kemudian membuat program-program besar yang tidak langsung mengena kepada program pandemi ini.
Jadi kita fokus kepada bagaimana penanganan pandemi ini terlebih dahulu sebelum berpikir kepada program-program jangka panjang. Baik, Nah, itu yang kita harapkan. Baik, kita harapkan akan segera ada solusi ya Pak terkait dengan penentuan metode penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik di masa pandemi ini agar kedepannya pendidikan Indonesia tidak semakin tenggelam. Pak Mansur, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Lunch Talk hari ini. Terima kasih, sama-sama.